Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Akmal Maulana Rifai, mahasiswa semester 1 di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami untuk mengamalkan ilmu yang telah kami dapatkan di dalam kelas yang berkaitan dengan analisis kesalahan dalam berbahasa. Di sini saya tidak sendiri, akan tetapi saya ditemani oleh ketiga teman saya yang sama-sama mahasiswa semester 1 di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Perkenalkan, yang pertama yakni Saudara Abdurrahman Sudais Al-Huzaifi. Yang kedua yakni Saudari Nurul Fatonah, dan yang ketiga yakni Saudari Al-Mazahrani. Oke teman-teman, sebelum berlanjut ke dalam pembahasan materi, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, dan paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang menyimpang dari sistem ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam buku ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa kesalahan berbahasa itu dapat dilihat dari kata, kalimat, dan paragraf yang menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang menyimpang dari TEB. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama mengetahui definisi dari kesalahan berbahasa. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu hasil analisis kami yang kami ambil dari media sosial, poster, iklan, dan yang terakhir majalah. Baiklah, saya sendiri akan menganalisis melalui media sosial. Nah, di sini sudah saya kutip sebuah quotes yang ada di dalam Twitter. Coba deh belajar nolak, koma, dan belajar bilang enggak, titik. Kamu nggak harus menyenangkan semua orang, koma. Kamu juga nggak harus membantu semua orang, titik. Nah, di sini sudah saya garis bawahi di mana letak kesalahan di dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama terdapat pada kata deh. Deh ini tidak pantas sekali digunakan setelah lafaz coba, karena tidak masuk di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, lalu di manakah yang benar? Kata deh ini alangkah baiknya kita ganti dengan menggunakan lah. Jadinya cobalah, bukan coba deh. Selanjutnya ialah nolak. Nolak ini bukan termasuk dari kata-kata yang baku. Akan tetapi kita ganti saja kata nolak ini dengan mengatakan tidak, ya. Nah, setelah nolak itu ada tanda koma yang seharusnya tidak kita letakkan di sana. Kenapa? Karena kata-kata setelah koma itu ada dan belajar bilang enggak. Nah, itu termasuk dari pengulangan kata yang tidak baku, karena nolak dengan bilang enggak itu sama-sama memiliki satu makna. Selanjutnya ialah kamu nggak harus menyenangkan semua orang. Kata kamu itu lebih bagusnya diganti dengan menggunakan Anda. Dan selanjutnya ialah kata nggak. Nggak itu adalah bukan kata yang berasal dari bahasa Indonesia yang baku. Akan tetapi bahasa bakunya ialah tidak. Jadi kata enggak di sini kita ganti menggunakan tidak. Selanjutnya ialah kata juga. Alangkah baiknya kita menghapus atau menghilangkan kata juga. Kenapa? Karena kalimat tersebut sudah nyambung meskipun tanpa adanya kata juga.
Berarti kata juga di sini termasuk dari salah satu pemborosan kata yang ada di dalam sebuah kalimat. Yang selanjutnya ialah kata enggak, kita ganti dengan menggunakan tidak. Nah teman-teman, dari kalimat di atas yang benar adalah cobalah belajar mengatakan tidak, koma, Anda tidak harus menyenangkan semua orang, koma, dan Anda tidak harus membantu semua orang, titik. Nah itulah kalimat yang benar dari quotes yang terdapat di dalam akun Twitter pertama. Selanjutnya saya ambil dari quotes yang berada di dalam akun Twitter yang kedua, yakni golongan orang yang sering ngeiyain hal-hal yang ngerepotin diri sendiri, koma, hanya karena mau ngehargain perasaan orang lain, titik. Dari sini sudah dapat kita lihat bahwasannya penggunaan tanda baca yang terdapat pada kalimat tersebut itu sudah benar. Yang salah ialah penggunaan katanya saja. Adapun yang pertama ialah golongan. Alangkah baiknya kata golongan ini kita ganti dengan sekelompok. Selanjutnya ialah ngeiyain. Nah, kata ngeiyain ini yang benar ialah mengatakan iya. Selanjutnya ialah ngerepotin. Ngerepotin ini bukan termasuk dari salah satu kata yang baku. Kenapa? Karena tidak ada sebuah imbuhan dalam bahasa Indonesia yang awalnya nge. Akan tetapi kita ganti imbuhannya menggunakan me di awal dan an di belakang, menjadi merepotkan. Nah, selanjutnya ialah kata mau. Mau ini bukan termasuk dari salah satu kata yang baku di dalam KBBI. Akan tetapi alangkah baiknya kita ganti dengan menggunakan kata ingin. Dan yang terakhir ialah ngehargain. Nah, ngehargain juga sama seperti ngerepotin, maka kita ganti menggunakan imbuhan di awal saja, tidak menggunakan imbuhan akhirnya an, menjadi menghargai. Nah baik teman-teman, adapun kalimat yang benar di dalam quotes tersebut ialah sekelompok orang yang sering mengatakan iya untuk hal-hal yang merepotkan diri sendiri hanya karena ingin menghargai perasaan orang lain, titik. Alhamdulillah telah selesai pembahasan analisis kesalahan dalam berbahasa di media sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Abdurrahman Sudais Al-Huzaifi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi atau analisis dari Saudara Akmal mengenai kesalahan penulisan pada banner, poster, dan papan iklan. Sebagaimana yang kita tahu, di sini terdapat tulisan atau ejaan yang berbunyi atau bertuliskan apotik. Dalam kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah apotek, bukan apotik. Kemudian selanjutnya di sini ada ejaan atau tulisan di papan iklan yang bertuliskan layanan bis para wisata. Di manakah letak kesalahan dari kalimat tersebut? Kalimat tersebut mempunyai kesalahan di penulisan bis. Dalam ejaan yang benar, penulisan yang benar untuk menulis kata bis adalah bus. Kemudian terdapat kesalahan di banner Olimpiade, yaitu sebagaimana yang kita lihat di sini bertuliskan ASEAN. Bagaimanakah tulisan yang benar? Tulisan yang benar di sini adalah ASEAN, bukan ASEAN. Selanjutnya, kesalahan selanjutnya adalah bacaan dari terima kos putri. Contoh kalimat yang benar adalah terima kos putri. Di mana letak kesalahannya? Terdapat di tulisan putri. Penulisan yang benar untuk kalimat putri adalah putri. Terdapat huruf E di dalamnya. Kemudian
terdapat juga kesalahan dalam penulisan fotokopi. Terdapat sini fotokopi. Contoh penulisan yang benar adalah fotokopi. Kemudian di sini juga terdapat kesalahan penulisan yang sangat fatal yang akan merubah makna itu sendiri. Di sini tertuliskan es kenapa. Ya, ini sebenarnya es kelapa, bukan es kenapa. Kalau es kenapa itu menjadi kalimat tanya, es kenapa, esnya kenapa. Maka kalau saudara sekalian menemukan ada kesalahan penulisan dari es kelapa menjadi es kenapa, jangan ditanya, jangan dijawab. Jangan bertanya-tanya, ini esnya kenapa? Itu yang benar adalah es kelapa. Kemudian ada kesalahan juga yang fatal juga. Terdapat penulisan ayam laut. Sebagaimana yang kita ketahui, ayam itu tinggalnya di darat, bukan di laut. Kecuali ayam tersebut akan disebut mungkin ayam laut. Ya, contoh kalimat yang benar dari sini adalah ayam bakar, bukan ayam laut. Sekian, terima kasih. Mungkin analisis ini bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Alma. Di sini saya akan menjelaskan kesalahan berbahasa dalam iklan televisi. Seperti yang sudah kita ketahui, kesalahan berbahasa dapat kita jumpai di mana saja. Salah satunya dalam iklan televisi. Mari kita saksikan video ini. Gerak, getar, Indomie ayam geprek. Indomie Hype Habis Ayam Geprek. Kemasannya keren. Remesannya gres. Pedas dan bawangnya bikin lo merem-melek. Indomie Hype Habis Ayam Geprek. Gepreknya bikin semangat. Dalam video ini terdapat beberapa kesalahan dalam berbahasa. Yang pertama adalah kata gemes. Kesalahan terjadi pada pelafalannya. Pelafalan yang benar adalah gemas, bukan gemes. Yang kedua adalah kata bikin. Bahasa baku yang benar adalah membuat. Yang ketiga adalah kata elu. Kata elu masih dipengaruhi oleh bahasa daerah. Bahasa baku yang benar adalah kamu. Yang keempat adalah kata merem. Kata merem bahasa baku yang benar adalah menutup mata. Yang kelima adalah kata melek. Kata melek bahasa baku yang benarnya adalah membuka mata. Untuk analisis kesalahan berbahasa selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Nurul Fatona akan menjelaskan kesalahan berbahasa dalam sebuah majalah. Dalam majalah Bobo ini terdapat kata dasar yang tidak tepat atau bahasa Indonesia yang tidak baku. Yang pertama, pada paragraf yang keempat, di kalimat pertama terdapat kalimat yang tidak tepat atau bahasa Indonesia yang tidak baku, yaitu tapi tak apa-apa, aku juga tak butuh mereka. Tak lama lagi, ayah juga pasti akan mengajak aku pindah lagi. Nah, seharusnya kalimat yang tepatnya adalah tapi tidak masalah, aku juga tidak membutuhkan mereka. Sebentar lagi, ayah akan mengajakku pindah lagi. Jadi kata yang tidak baku itu ada kata tak, apa-apa, butuh, tak lama, dan juga pasti. Kata apa-apa ini seharusnya diganti menjadi kata masalah, dan kata tak itu yang tepatnya ejaannya tidak, TIT ada tidak. Dan kata butuh itu seharusnya membutuhkan, kata bahasa Indonesianya yang benar itu membutuhkan. Kata tak lama seharusnya diganti menjadi sebentar, dan kata juga pasti itu seharusnya dihilangkan saja karena termasuk dalam pemborosan kata. Jadi kalimat yang tepatnya adalah tapi tidak masalah, aku juga tidak membutuhkan mereka. Sebentar lagi ayah akan mengajakku pindah lagi. Yang kedua, pada paragraf ke-6 di kalimat pertama terdapat kalimat tidak tepat atau terdapat kata yang tidak baku, yaitu mamaku tanya, kapan kamu main ke rumahku? Mama mau bikin es krim tape. Itu loh es krim kesukaanmu dari kecil. Nah, kesalahan berbahasa pada kalimat ini terdapat pada kata mama, tanya, mau, bikin, dan itu loh. Yang pertama kata mama. Kata mama ini seharusnya diganti menjadi ibu karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mama ini tidak termasuk dalam kata baku. Dan yang kedua, kata tanya seharusnya diganti menjadi bertanya.
kata bahasa Indonesia yang benarnya itu bertanya. Yang ketiga ada kata mau, seharusnya diganti menjadi ingin, karena kata mau itu tidak termasuk dalam kata baku. Yang keempat, kata bikin, seharusnya diganti menjadi membuat. Dan yang terakhir ada kata itu loh, seharusnya dihilangkan, karena kata itu loh termasuk dalam bahasa gaul dan tidak termasuk dalam kata baku. Jadi seharusnya kalimat yang tepat adalah ibuku bertanya, kapan kamu main ke rumahku? Ibu ingin membuat es krim tape kesukaanmu dari kecil. Yang ketiga, pada paragraf ke-7 di kalimat pertama terdapat juga kalimat yang tidak tepat atau kata yang tidak baku, yaitu mamahmu masih ingat saja kesukaanku, besok bagaimana? Seharusnya kalimat yang tepatnya adalah ibumu masih ingat saja kesukaanku, bagaimana kalau besok? Jadi, kesalahan berbahasa pada kalimat ini terdapat pada kata mamah dan gimana. Kata mama ini seharusnya diganti menjadi ibu, karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mama tidak termasuk dalam kata baku. Yang kedua ada kata gimana. Kata gimana seharusnya diganti menjadi bagaimana. Kata bahasa Indonesia yang benarnya itu bagaimana. Jadi kalimat yang tepatnya itu, mamahmu masih ingat saja kesukaanku, bagaimana? Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami masih dalam proses pembelajaran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.